Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Safira dengan NIM 22022116. Di sini saya akan melakukan presentasi proposal penelitian yang berjudul Perkembangan Emosional Anak Usia Dini usia 5 sampai 6 tahun ditinjau dari ibu yang bekerja di Kota Padang. Saya membuat proposal penelitian ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah penelitian pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Rismarini Francisca MPD. Baik, untuk latar belakang dari penelitian saya, penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD dipandang sebagai peletak dasar bagi terlaksananya pendidikan intelektual dan pendidikan emosional. Perkembangan adalah proses transmisi dari konstitusi psikofisik yang herediter, dirangsang oleh faktor-faktor lingkungan yang menguntungkan dalam perwujudan proses aktif menjadi secara kontinu. Itu pengertian perkembangan oleh Kartini Kartono 2007, halaman 21. Selanjutnya, kecerdasan emosional merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri, serta kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri juga dalam berhubungan dengan orang lain. Itu pendapat Hidayat 2002 halaman 170. Selanjutnya, perkembangan teknologi mendorong banyak wanita untuk dituntut mencari nafkah. Selain menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dalam masyarakat modern, wanita juga berkarir semakin umum, sehingga pengasuhan anak sering bergantung kepada pihak lain. Dengan demikian, pengasuhan anak sering diserahkan kepada kerabat terdekat seperti nenek atau pengasuh. Oleh sebab itu, pola asuh yang diberikan oleh pengasuh dapat berdampak positif maupun negatif pada perkembangan emosional anak usia dini. Anak usia dini adalah pada saat mereka masa kritis dalam pembentukan kecerdasan emosional yang melibatkan pengenalan perasaan, pengelolaan emosi, dan kemampuan berempati. Penelitian ini menekankan penting memahami dampak ibu bekerja terhadap perkembangan emosional anak usia dini, sekaligus memberikan wawasan tentang perlunya peran pengasuh pendamping yang memadai. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perkembangan emosional anak usia dini usia 5 sampai 6 tahun ditinjau dari ibu yang bekerja di Kota Padang. Selanjutnya, kita masuk kepada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah pertama, bagaimana perkembangan emosional anak usia dini 5 sampai 6 tahun yang diasuh oleh ibu yang bekerja. Yang kedua, apa saja kebutuhan emosional anak yang tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan waktu ibu bekerja. Masalah yang ketiga, bagaimana peran pengasuh dalam mendukung perkembangan emosional anak dari ibu bekerja. Selanjutnya, kita masuk kepada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian, kita ingin menganalisis perkembangan emosional anak usia dini yang diasuh oleh ibu yang bekerja. Tujuan yang kedua, kita mengidentifikasi kebutuhan emosional anak yang tidak terpenuhi. Tujuan yang ketiga, kita mengeksplorasi peran pengasuh dalam mendukung perkembangan emosional anak. Selanjutnya, kita masuk kepada manfaat dari penelitian ini. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai dampak ibu bekerja terhadap perkembangan emosional anak usia dini. Secara praktis, manfaatnya memberikan rekomendasi kepada orang tua bekerja tentang pentingnya pemilihan pengasuh pendamping yang sesuai untuk anak, serta membantu lembaga PAUD dalam memahami kebutuhan emosional anak dari keluarga ibu yang bekerja. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian bab 2, yaitu kita masuk kepada kajian pustaka. Yang pertama itu ada teori perkembangan emosional. Menurut Desmita 2010 halaman 116, emosional adalah suatu reaksi kompleks yang mengait satu tingkat tinggi kegiatan dan perubahan secara mendalam, serta dibarengi perasaan yang kuat dan keadaan yang efektif. Sedangkan menurut Sarlito 2005 halaman 34 berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang disertai warna efektif
baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas atau mendalam. Nah, menurut Harlock dalam Rosmala 2005 halaman 23, emosi ini memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, emosi anak bersifat sementara dan lekas berubah. Yang kedua, reaksi kuat terhadap situasi. Yang ketiga, emosi itu sering timbul dan nampak pada tingkah lakunya. Yang keempat, reaksi emosional bersifat individual dan emosi berubah kekuatannya. Kita masuk kepada teori yang kedua, yaitu peran keluarga dalam pendidikan anak. Menurut Richard 2004 halaman 15, pada tahap awal anak belajar dari lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak dalam mendapatkan pendidikannya. Secara alami, anak belajar dari apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh orang tuanya. Yang ketiga, kita masuk kepada teori pola asuh. Dari latar belakang masalah tadi, ibu bekerja merupakan peran sebagai akibat pergeseran nilai. Dahulu, ibu hanya berperan fokus pada anak. Sedikit sekali ibu yang bekerja, tapi sekarang ibu mempunyai peran ganda sebagai pengasuh dan pendidik anak. Sekarang ini, banyak para ibu yang memilih menjadi wanita karir. Nah, bisa kita kutip dari Dikbud 2002 halaman 509, karir itu diartikan dengan perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan jabatan. Sedangkan menurut Tani Handoko 2001 halaman 121, karir itu adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipunyai atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Oke, selanjutnya dari penelitian terdahulu, menurut berdasarkan hasil penelitian Fitri 2017 halaman 36, bahwa perkembangan emosional anak usia dini usia 5 sampai 6 tahun ini ditinjau dari ibu yang bekerja berkembang dengan baik. Namun masih ada beberapa anak yang belum berkembang sesuai dengan perkembangan emosional anak, yaitu dibutuhkannya ibu pendamping atau pengasuh untuk menjadi pengganti ibunya yang bekerja. Selanjutnya kita masuk kepada bab ketiga, yaitu tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Itu menurut MC Milan dan Sumarser 2001. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Sampel penelitiannya yaitu pengasuh anak usia dini usia 5 sampai 6 tahun. Yang kedua, sampelnya itu anak usia dini usia 5 sampai 6 tahun yang diasuh oleh pengasuh pada saatnya ibu bekerja. Nah, teknik analisis data dengan menganalisis data secara tematik berdasarkan hasil dari wawancara dengan pengasuh anak untuk memahami pengalaman dan pandangan mereka serta hasil pengamatan interaksi antara anak dan pengasuh untuk melihat dampaknya pada perkembangan emosional anak tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pada presentasi proposal penelitian. Jika banyak kekurangan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.